Om Swastiastu. Halo Sahabat Desta, kembali lagi di podcast Brownies, obrolan manis SMK Negeri 4 Bangun. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nika Desuci Lantari bersama teman saya Mahayani. Halo. Dan Santi. Halo. Dan Diari. Di sini kami akan mengobrolkan atau mendiskusikan materi mengenai sistem komputasi. Oke, bisa dimulai? Yang pertama, apa sih pengertian sistem komputasi tersebut? Baik, pengertian sistem komputasi adalah proses penggunaan teknologi komputer untuk menyelesaikan sejumlah tugas atau memberikan solusi dari inputan data dengan menggunakan suatu algoritma. Oke. Untuk selanjutnya, apa sih jenis-jenis perangkat pada sistem komputasi? Di sini jenis-jenis perangkat pada sistem komputasi ada dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras, apa sih itu dan apa saja jenis-jenisnya? Perangkat keras komputer fisik yang terlihat dapat disentuh dan memiliki bentuk yang membedakan data yang beroperasi yang di dalamnya. Untuk jenis-jenisnya bisa disebutkan? Jenisnya komponen input, mouse, touchpad, scanner, komponen perangkat output, monitor, printer, proyektor, dan speaker. Oke, selanjutnya apa sih pengertian dan fungsi sistem operasi pada komputer? Hayani bisa dijelaskan? Baik, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat memori komputer dinyalakan booting. Lalu ada fungsi mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Ada juga jenis-jenis sistem operasi pada komputer, meliputi Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Selanjutnya, apa sih pengertian dan fungsi aplikasi penjelajah internet? Baik, di sini saya akan menjawab. Pengertiannya adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menjanjikan sumber informasi dari internet dan fungsinya untuk mengumpulkan data baik untuk teks, gambar, video hingga audio dan untuk mendukung permintaan kita sebagai pengguna. Di sini juga ada jenis-jenis aplikasi penjelajah internet, ada Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Vlog, Opera Mini, dan Safari. Selanjutnya, apa sih pengertian dan fungsi aplikasi persuratan? Baik, aplikasi persuratan adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita mengirim pesan elektronik dengan memanfaatkan aplikasi Google Email, Yahoo, Outlook. Fungsi memudahkan mengelolaan surat masuk dan surat keluar secara elektronik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan surat menyurat dan pelayanan publik, mempercepat pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik, mewujudkan birokrasi modern yang efektif dan efisien di instansi pemerintah. Untuk jenis-jenisnya bisa dijelaskan? Jenis-jenis aplikasi persuratan. Jenis-jenis aplikasi persuratan ada email, kalender, Outlook, WhatsApp, Aksarasi, Yahoo, Sipas, Spek, and Thunderbird. Oke, terus bisa dijelaskan pengertian, fungsi, serta jenis-jenis aplikasi pembaca multimedia?
Langsung saja. Baik, di sini ada pengertiannya adalah komponen-komponen dalam data processing sistem berupa program-program untuk mengontrol pekerjaannya sistem komputer multimedia. Di sini ada fungsinya adalah untuk membuat profil perusahaan, aplikasi informasi interaktif di bidang kesehatan dan lain-lain. Dan jenis-jenis aplikasi pembaca multimedia ada Windows Movie Maker, Winamp, Windows Media Player, VLC Media Player, Adobe Photoshop, Autodesk My, dan Toa Bomb Studio. Oke, selanjutnya apa pengertian dan fungsi aplikasi pengolah multimedia serta jelaskan jenis-jenisnya. Aplikasi pengolah multimedia adalah aplikasi yang diciptakan atau dikombinasikan untuk teks, grafik, animasi, audio, dan video dari perangkat penghubung, perangkat masukan, perangkat keluaran, perangkat penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Jenis-jenis aplikasi pengolah multimedia, Audacity, Hyperlink Power Director. Aplikasi penyimpanan online adalah media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya, baik melalui internet publik atau koneksi jaringan privat khusus. Fungsi menyimpan file, berbagi file, mengedit file, backup file, membuat catatan, menyimpan link. Untuk jenis-jenisnya apa saja? Jenis-jenis aplikasi Penyimpanan penyimpanan online ada Google One, Dropbox, Cloud Backup, Google Drive, Box, dan MyCloud. Oke, selanjutnya apa sih pengertian dan fungsi Google Drive? Google Drive adalah sebuah layanan penyimpanan data yang dikembangkan oleh Google dan diluncurkan pada tanggal 4 April 2012, dan Google Drive ini bisa digunakan secara offline melalui berbagai platform perangkat seperti PC atau laptop dan smartphone dan dengan mengunduh dan menginstal aplikasinya. Fungsi mengedit file seperti Word, Excel, atau PowerPoint, membuat file atau lembaran kerja baru melalui Google Drive. Selanjutnya, apa sih pengertian dan fungsi Microsoft OneDrive? Pengertiannya adalah menghubungkan Anda dengan ke semua file Anda. Ini memungkinkan Anda menyimpan dan melindungi file Anda, membagikannya dengan orang lain dengan mengakses dari mana saja di semua perangkat Anda. Oke. Terus apa perbedaan sistem komputasi pada PC atau laptop dengan smartphone? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras. Sistem operator handphone adalah sistem operasi dengan sumber terbuka dan Google merilis kodenya di bawah lisensi AC. Apa jenis-jenis sistem operasi pada smartphone? Ada Android, iOS, iCommerce, OS, Windows Phone, dan Tizen. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis aplikasi penjelajah internet pada smartphone? Ada Google Chrome, Opera, Vivaldi, dan Safari. Sebutkan beberapa alasan kenapa Anda harus memiliki smartphone. Alasan pertama, kita harus memiliki smartphone karena untuk melakukan pengiriman dan penerimaan SMS, melakukan panggilan dan mengakses situs atau berita, dan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Bisa? Pendapat yang lain? Alasan saya karena smartphone dapat membantu kita dalam mengerjakan tugas dan membantu pekerjaan lainnya. Dan smartphone juga sangat mempengaruhi kehidupan karena sebagian besar
kegiatan saya dilakukan di smartphone. Aplikasi apa yang sering Anda gunakan untuk berkomunikasi pada smartphone? WhatsApp dan telepon. Yang lain? Aplikasi yang saya gunakan ada WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Aplikasi apa yang sering Anda gunakan untuk membantu pekerjaan Anda melalui smartphone? Ada WhatsApp, IG, YouTube, dan UTS Official. Oke. Untuk selanjutnya, jika suatu saat Anda memilih spesifikasi penting yang wajib Anda perhatikan apa? Ada RAM, baterai, dan kamera. Oke, bisa dijelaskan apa alasannya? Karena RAM sangat mempengaruhi untuk menyimpan hal yang penting, kamera untuk mengambil gambar untuk bukti atau file, dan baterainya yang bagus supaya aplikasi yang kita gunakan tidak mengganggu aplikasi yang lain. Oke, dan yang terakhir, apa manfaat pembelajaran sistem komputasi yang Anda rasakan? Dari mempelajari sistem komputasi, saya jadi mengetahui dan memahami teknologi dan bisa mempelajari berbagai keterampilan aktivitas yang bisa gunakan di era digital ini. Sekian hasil podcast dari kami. Kami dapat menyimpulkan Kami dapat menyimpulkan dari hasil diskusi ini tentang sistem komputasi kita mengetahui berbagai informasi atau pembelajaran guna membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran atau pekerjaan lainnya yang berbasis digital. sekian podcast dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan kami akhiri dengan pramasa. Om Santi 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 Om. Bye bye.